Indonesia tidak dapat mengelak dari potensi perlambatan ekonomi, namun sektor keuangan syariah justru punya daya tahan yang kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian global selama tahun 2022. Pertumbuhan berasal dari kemampuan bank memberikan biaya dana yang murah dan didukung segmen pasar muslim yang besar. Perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal itu diungkapkan ekonom senior Khatib Basri dalam acara BSI Wealth Insight Creating Values in Times of Uncertainty di Jakarta. Perbankan syariah dalam negeri memiliki penetrasi pasar yang masih kecil, yakni sekitar 6% di industri perbankan. Padahal Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga ini menjadi peluang pasar yang masih sangat luas. Peluang ini bisa diambil oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, keunggulan lain adalah Bank Syariah Indonesia memiliki biaya dana yang rendah, sehingga bisa tumbuh meski dihadang tingginya suku bunga di 2023. Tahun ini bukan tahun yang mudah untuk perbankan, termasuk perbankan konvensional, tetapi dengan buffer di mana mungkin BSI memiliki cost of fund yang relatif murah, ada bagian segmentasi pasarnya yang memungkinkan cost of fund-nya juga relatif murah, maka dengan itu dia akan menjadi bank yang secara relatif itu punya potensi sebetulnya ya untuk mengalami perkembangan atau bertumbuh bahkan di dalam situasi ketika tingkat bunganya mengalami peningkatan di tahun 2023 ini. Dalam acara yang sama, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Heri Gunardi menyatakan, bisnis wealth management BSI tumbuh impresif pada 2022, di mana jumlah nasabah BSI prioritas tumbuh 19,13% atau mencapai lebih dari 52.000 nasabah. Dari sisi kinerja jumlah kelolaan dana pihak ketiga tumbuh positif mencapai 261,5 triliun rupiah, yang didominasi oleh tabungan wadiah mencapai 44,21 triliun rupiah dengan jumlah nasabah mencapai 17,78 juta orang. Pencapaian ini berpengaruh terhadap rasio cost of fund yang kian menurun sejak 2021 di level 1,62%. BSI juga segera meningkatkan pelayanan melalui peluncuran Super Apps BSI untuk semakin memudahkan nasabahnya. Survei yang pernah kami lakukan bahwa tentang preferensi masyarakat Indonesia terhadap produk syariah. Ya, ada 4 boxes ya. Box yang paling bawah kanan itu menunjukkan ada sekitar 21% masyarakat Indonesia kalau ditanya suka nggak sama produk perbankan syariah. Orang ini adalah kelompok yang loyalis ya. Jadi bilang apapun yang terjadi saya punya rekening syariah dan produk syariah. Tapi ada 20% lagi yang di atas itu bilang saya akan memilih produk syariah, saya akan memilih layanan syariah sepanjang produknya kompetitif. Mohon doanya, insya Allah dalam tahun ini kita juga bisa memperkenalkan super app ya. Tidak mobile banking yang lama, tapi ini adalah totally kita berubah gitu, ada BSI super app ya. Dan ini akan lebih memberikan ruang gerak kepada BSI untuk menjangkau nasabah-nasabah yang tidak akan datang ke cabang ya. Dalam kesempatan Wealth Insight BSI ini, CEO CT Corp Khairul Tanjung juga memotivasi para nasabah prioritas untuk dapat beradaptasi dengan perubahan di era digitalisasi agar dapat menangkap peluang. Untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, Khairul Tanjung juga menyatakan siap menjalin kerjasama dengan BSI. Karena menurutnya sektor keuangan syariah di Indonesia belum tumbuh dan berkembang seperti di negara tetangga. Ya, karena itulah yang kita harapkan dan bukan harapan hanya orang Indonesia, tapi saya tahu juga ini harapan banyak masyarakat Islam di dunia. Jadi ini adalah satu hal yang baik, tentu kita dukung dan tadi saya sampaikan ke Pak Heri, CT Corp siap untuk bekerja sama dengan BSI ya untuk mulai menjajaki kerjasama yang baik di semua ekosistem kita. BSI Wealth Insight berfokus pada peningkatan literasi finansial syariah.
serta outlook perekonomian syariah ke depan. Bank Syariah Indonesia dengan berbagai finansial dan produk investasi syariah akan menjadi jawaban bagi kebutuhan nasabah akan produk keuangan syariah.